Film dibuka dengan memperlihatkan om-om yang lemas di atas kapal setelah berbulan-bulan mengarungi lautan luas. Pasukan kerajaan yang dipimpin oleh Gao Dehai mulai kehabisan bekal. Kelaparan mulai melanda dan semangat mereka pun perlahan melemah. Dalam situasi genting itu, Gao Dehai yang merupakan wakil resmi kerajaan mengambil keputusan ekstrim. Ia menyeru si tangan besi untuk membunuh salah satu anak buahnya yang paling gemuk untuk dimasak rica-rica. Namun, Yan Li, seorang kapten tangguh yang masih menjunjung moral, dengan tegas menolak. Yan Li bahkan menunjukkan bahwa ada harapan. Ia menemukan biji dalam kotoran burung, pertanda pulau terdekat mungkin tak jauh dari situ untuk mancing baramundi atau keting. Sayangnya, sebagian prajurit yang sudah kehilangan akal karena lapar malah menyerang Yan Li. Pertarungan pun tak dapat dihindarkan antara Yan Li dengan si Bogel dan tangan besi. Untungnya keributan itu akhirnya diredam oleh Gao Dehai sendiri. Ia mengingatkan bahwa siapapun yang menantangnya termasuk Yan Li dianggap melawan kerajaan. Melihat pita kerajaan yang dipegang Gao Dehai, Yan Li pun terpaksa tunduk. Ia diperintahkan untuk mengeksekusi anak buah itu bernama Afu yang saat itu hanya bisa menangis memohon belas kasihan. Namun, sebelum pedang sempat diayunkan, kapal mereka diguncang hebat. Dari langit, muncul sosok mengerikan. Seekor naga laut raksasa menyerang tanpa ampun dan menghancurkan kapal besar itu. Sebagian dari mereka, termasuk Gao Dehai dan Afu, berhasil menyelamatkan diri dengan skoci kecil. Tapi Yan Li ditinggalkan begitu saja dan tenggelam ke dasar lautan. Di saat sekarat, ia melihat sang naga mengarah padanya. Untungnya datanglah seorang putri duyung misterius. Ia mengeluarkan suara supersonik yang memekakkan, membuat naga itu mundur dan lenyap dalam gelombang laut yang bergemuruh. Setelah sempat tak sadarkan diri, Yan Li akhirnya terbangun di sebuah pulau misterius bersama sang penyelamatnya yang bernama Si Yin, sang putri duyung yang menolongnya dari serangan naga laut. Saat sadar, Si Yin tampak kesulitan bernapas. Tanpa ragu, ia menyedot udara dari mulut Yan Li untuk bertahan hidup. Ajaibnya, hal itu membuatnya bisa bernapas seperti manusia. Ternyata Si Yin bukan sekedar putri duyung biasa. Ia fasih berbahasa manusia dan bahkan mampu meniru suara yang didengarnya. Tak heran kalau Yan Li langsung terpukau, apalagi kecantikan Si Yi benar-benar memikat. Dengan sopan, Yan Li memberikan jubahnya karena menyadari Si Yin masih bugil. Namun momen itu tak berlangsung lama. Gao Dehai dan pasukannya tiba-tiba muncul dan langsung menangkap Si Yin. Mereka semua kaget melihat wujud Si Yin berubah. Ekornya mendadak menjadi sepasang kaki manusia, dan kini Si Yin benar-benar telanjang. Disinilah Gao Dehai mulai sadar bahwa mereka telah sampai di pulau tersembunyi yang mereka cari. Pulau berbentuk kura-kura yang legendaris. Namun alih-alih bersyukur, ajudan Ming malah menyarankan ide keji untuk membunuh Si Yin demi rica-rica daging duyung yang dipercaya bisa membuat awet muda. Yan Li tentu saja menolak keras. Ia memberi alasan bahwa Si Yin telah menyelamatkan mereka dari naga dan kekuatan nyanyinya sangatlah berguna. Di tengah keributan itu, tiba-tiba sesuatu yang lebih mengerikan muncul. Si Bogel melihat sebuah batu yang bergerak, yang ternyata adalah kepiting batu parasit. Tanpa peringatan, makhluk itu pun menyerang kepalanya dan membuatnya berubah menjadi zombie. Gao Dehai langsung menembaknya tanpa ampun, tapi masalahnya tak berhenti di sana. Ternyata kepiting itu bukan satu, melainkan ribuan. Serangan brutal itu pun tak terhindarkan. Mereka mencoba melawan dengan bom, tapi jumlahnya terlalu banyak. Parahnya, Gao Dehai bahkan tega menjadikan anak buahnya sebagai tumbal demi menyelamatkan dirinya sendiri. Dalam kekacauan itu, Yan Li menyadari bahwa kepiting-kepiting itu takut masuk hutan. Ia pun memimpin semua orang masuk ke dalam hutan yang lebat. Dan benar saja, para kepiting langsung berhenti mengejar dan mereka pun melanjutkan perjalanan ke dalam hutan.
Saat masuk lebih jauh ke dalam hutan, jejak kaki naga raksasa terlihat jelas di tanah. Beberapa prajurit pun mulai goyah dan ketakutan. Namun Gao Dehai tetap bersikukuh melanjutkan misinya. Ia kembali mengangkat surat perintah raja. Mereka pun ditugaskan untuk menemukan mata air kehidupan dan membawanya pulang ke istana. Ia bahkan menunjukkan catatan kuno dari Laksamana Zeng yang dipercaya pernah menemukan pulau ini ratusan tahun yang lalu. Si Yin pun mengonfirmasi hal itu. Dulu ibunya pernah bercerita soal manusia yang datang ke pulau mereka. Itulah sebabnya para putri duyung kini bisa berbahasa manusia. Gao Dehai kemudian memaksa Si Yin untuk menunjukkan jalan ke mata air itu. Namun Si Yin menolak. Ia tahu bahwa tempat itu dijaga oleh naga yang sangat kuat. Mendengar penolakan itu, Gao Dehai pun langsung berniat membunuh Si Yin. Untungnya lagi-lagi Yan Li menyampaikan bahwa satu-satunya cara mengalahkan naga adalah dengan bantuan suara nyanyian Si Yin yang bisa melemahkannya. Setelah berpikir sejenak, Gao Dehai akhirnya setuju. Setelah itu rombongan kembali melanjutkan perjalanan ke tengah hutan. Namun kondisi Si Yin yang masih lemah membuatnya tak bisa berjalan sendirian. Dengan manja, ia meminta digendong oleh Yan Li sepanjang jalan. Momen itu pun terasa hangat. Yan Li mulai membuka diri dan mengaku bahwa dirinya bukan pria sebaik yang dikira oleh Si Yin. Ia hanyalah seorang prajurit kerajaan yang pernah membunuh orang. Meski begitu, Si Yin tidak melihat sisi buruk dari Yan Li. Gak lama kemudian, tiba-tiba Baobo, adik dari tangan besi, diterjang makhluk misterius yang menghilang secepat kilat dan Baobo menghilang dari barisan. Saat mereka melanjutkan perjalanan, pasukan menemukan objek aneh, yaitu sebuah benda bergelindir seperti gingseng raksasa yang terlihat menggoda. Tangan besi yang tamak pun langsung ingin mencicipinya, berharap bisa awet muda. Namun begitu menyentuhnya, tangannya malah keselumut melotok terbakar. Rupanya benda itu bukan gingseng, melainkan tubuh naga yang sedang melingkar dan menikmati mangsanya, dan yang ia makan ternyata adalah Baobo. Dalam sekejap, naga itu pun langsung menyerang. Di darat ukurannya memang lebih kecil dari saat di laut, tapi tetap saja sangat berbahaya. Tangan besi panik dan meminta Si Yin untuk menyanyi demi melemahkan naga itu. Namun Si Yin tidak bisa, suara magisnya hanya bisa dipakai sekali dalam sehari. Jika lebih dari itu, pita suaranya bisa rusak. Situasi jadi makin mencekam. Senjata tidak mempan, panah pun tidak ada gunanya. Naga itu mengamuk dan menyerang membabi buta. Yan Li lalu berinisiatif menyembunyikan Si Yin bersama Afu di balik semak dan mulai menyerang naga. Tangan besi yang nekat mencoba melempar bom ke arah naga, tapi bom itu berhasil ditangkis sang naga dan justru terbang ke arah tempat Si Yin bersembunyi. Beruntung, Yan Li sigap melompat, memeluk Si Yin dan Afu untuk menyelamatkan mereka dari ledakan. Setelah itu, mereka pun langsung lari menuju ke goa untuk berlindung. Sayangnya di tengah pelarian, Ajudan Ming bertindak keji. Ia menembak Si Yin agar jadi umpan untuk melambat sang naga. Untungnya dengan terpaksa Si Yin memaksa dirinya untuk mengeluarkan nyanyiannya, namun tidak bisa lama durasinya. Yan Li pun memanfaatkan untuk cepat menggendong Si Yin dan membawanya masuk ke dalam goa, menyusul yang lainnya. Di dalam goa, Yan Li benar-benar murka. Ia langsung menghajar Ajudan Ming dengan penuh amarah. Dalam kelahian itu, si tangan besi juga ikut membantu Ajudan Ming mengajar Yan Li. Tapi kekuatan mereka masih belum cukup kuat untuk menjatuhkan Yan Li. Saat keadaan makin memanas, Gao Dehai bertindak untuk menghentikan mereka berdua. Ia kembali memanfaatkan statusnya sebagai perwakilan kerajaan, lalu menodongkan pistol ke kepala Yan Li. Ia menyatakan bahwa dirinya adalah raja di tempat ini dan siapapun yang melawan berarti memberontak. Namun, Yan Li tetap tegak berdiri. Dengan tegas ia menyampaikan bahwa ia lebih memilih mati terhormat demi membela Si Yin. Karena tak mungkin sang raja memberi perintah membunuh orang tak bersalah. Ajudan Ming kembali memprovokasi dan menyuruh Gao Dehai menembak Yan Li. Tapi mendadak Gao Dehai justru menembak kaki Ajudan Ming sebagai bentuk keseimbangan atas tindakannya pada Si Yin.
Setelah keributan itu, suasana kembali mencekam ketika tiba-tiba salah satu anak buah Gao Dehai tewas seketika akibat panah yang ditembakkan oleh sekelompok suku asli penghuni goa. Di saat itulah Si Yin melangkah maju dan memperlihatkan jati dirinya sebagai putri duyung. Para suku pun langsung berlutut. Tidak hanya itu, ternyata Si Yin fasih berbicara dalam bahasa suku itu. Hal ini membuat ketegangan mereda dan mereka semua disambut baik oleh para penduduk goa. Di sana mereka dijamu makanan lezat dan minuman hangat. Kakek Si Yin juga segera diobati, membuatnya bisa berjalan kembali seperti biasa. Yang paling beruntung malam itu adalah Afu. Ia terpilih oleh wanita cantik dari suku tersebut untuk dinikahi dan langsung digiring masuk ke dalam rumah upacara. Sementara yang lain termasuk Yanli dan Si Yin bersantai sambil menikmati hiburan berupa tarian khas suku goa. Namun di tempat terpisah, Yanli malah memarahi Si Yin karena ikut minum. Ia khawatir luka Si Yin akan sulit sembuh. Ia pun kembali membalut kaki Si Yin dengan kuat karena terlalu kuat hingga membuat Si Yin menangis. Namun uniknya air matanya langsung berubah menjadi mutiara. Melihat itu, Yanli pun refleks memberinya sebuah permen agar berhenti menangis. Ternyata itu pertama kalinya Si Yin mencicipi rasa manis dan ia pun langsung tersenyum ceria. Kemudian dengan polosnya Si Yin bertanya apakah Yanli pernah menangis. Di balik kehangatan itu, Yanli mulai membuka luka masa lalunya. Ia menceritakan bahwa sejak kecil dirinya dilatih sebagai prajurit kerajaan dan telah membunuh banyak orang demi perintah atasan. Bahkan secara tidak sengaja ia pernah membunuh seorang anak kecil tak berdosa. Hati Yanli pun masih menyimpan penyesalan mendalam. Si Yin yang mendengarnya pun merasa iba dan secara spontan menciumnya. Tapi Yanli menegur lembut bahwa Si Yin tidak seharusnya mencium sembarangan pria. Namun Si Yin dengan polos bertanya apakah itu suami. Yanli kemudian menjelaskan dan justru berharap Yanli lah yang kelak menjadi suaminya. Di saat itu juga, tiba-tiba situasi mulai mencekam. Ketika Gao Dehai dan pasukannya makin mabuk, orang-orang suku mendadak berteriak histeris. Kepala suku pun muncul dan dalam sekejap suasana berubah menjadi serangan brutal. Mereka ternyata adalah penyembah naga dan kini berniat membunuh semua tamu mereka. Satu persatu pasukan kerajaan mulai tewas dalam serangan tiba-tiba itu. Bahkan Gao Dehai sendiri sempat tersudut. Untungnya ajudan Ming masih setia dan berhasil menyelamatkannya di saat kritis. Tak lama kemudian Yanli datang ikut membantu menghajar. Melihat kekuatan dan ketegasan Yanli, para suku itu pun ketakutan dan akhirnya melarikan diri. Namun belum selesai di situ, mereka semua sadar bahwa Afu masih belum ditemukan. Ternyata Afu yang tadinya dikira dinikahi malah dijadikan sebagai tumbal dalam ritual kuno. Saat itu juga Si Yin melihat di belakang tempat upacara itu terdapat sumber mata air kehidupan yang selama ini mereka cari. Sayangnya, mata air itu masih tertutup dan belum mengalir. Rupanya untuk membukanya, para suku menyembah naga penjaga percaya bahwa dengan merebahkan tumbal manusia, mata air itu akan aktif dan mengalirkan air keabadian. Ritual mulai dilakukan dan Afu bersiap dijadikan sebagai persembahan. Tapi Yanli tidak tinggal diam. Ia sudah tak peduli lagi pada surat perintah raja. Baginya nyawa manusia tidak pantas dijadikan sebagai korban, apalagi teman seperjuangannya. Dengan gagah berani, ia maju sendirian melawan seluruh suku penyembah naga demi menyelamatkan Afu. Saat pertarungan memanas, Si Yin ingin segera menolong Yanli, tapi niatnya langsung dicegah oleh ajudan Ming. Sementara itu, Yanli mulai kewalahan menghadapi banyak musuh sendirian. Ia pun tertumbang. Dan dalam kondisi tak berdaya itu, para suku bersiap menghabisinya. Melihat orang tercintanya akan dibunuh, Si Yin pun tak sanggup tinggal diam. Dengan segenap tenaga terakhirnya, ia menirukan suara naga untuk menipu para suku. Benar saja, mereka semua panik dan kabur karena mengira sang naga telah datang. Namun saat situasi tampak membaik, Gao Dehai malah memanfaatkan kesempatan. Ia menyandera Si Yin lalu memerintahkan pasukannya untuk mengikat Yanli dan Afu, menumbalkan mereka demi mengalirkan mata air keabadian yang selama ini mereka cari. Dan tak lama kemudian, naga penjaga pulau itu benar-benar muncul. Gao Dehai sengaja memperlihatkan Yanli yang nyaris tewas agar Si Yin terpaksa menyanyi demi menyelamatkannya. Meski tahu resikonya, Si Yin tetap menyanyi menggunakan suara supersoniknya untuk menidurkan naga.
Sang naga pun melemah, namun si Yin ikut tumbang kehabisan tenaga dan berubah kembali ke wujud aslinya. Di saat itulah mereka mencoba meledakkan naga dengan peledak, tapi ternyata naga itu belum mati dan malah menyerang balik, hingga ajudan Ming tewas dimangsa. Gao Dehai yang panik menyuruh si Yin menyanyi lagi, tapi sudah terlambat, pita suaranya telah hancur. Dalam keputusannya, Gao Dehai menembak si Yin. Melihat itu, Yan Li pun marah dan ia berhasil memutuskan ikatan tali dan langsung menebas tangan Gao Dehai. Namun sayang naga kembali datang dan menghantam Yan Li. Di tengah kacauan, Afu menyadari bahwa batu di altar adalah meriam tua. Ia segera menyiapkan meriam dan mengumpalkan peledak. Yan Li dengan cerdik memancing naga menuju arah tembakan, dan alhamdulillah naga itu akhirnya tewas dihantam ledakan besar. Tak lama mata air Kabedan benar-benar mengalir, namun belum sempat bersyukur, Gao Dehai dengan kejamnya menembak Yan Li yang tengah sekarat dalam pelukan si Yin. Lalu dengan rakus, Gao Dehai menenggak air suci tersebut. Tangan yang terputus kembali utuh, rambutnya pun menjadi hitam kembali. Ia merasa menang, namun ternyata keabadian tidak boleh dibawa keluar dari pulau itu. Saat Gao Dehai mencoba mengambil air untuk dibawa pulang, tubuhnya langsung musnah. Seketika dan pulau itu pun mulai tenggelam ke dasar laut. Dalam kekacauan itu, si Yin melihat Yan Li sekarat. Ia pun menggunakan kekuatan terakhirnya untuk memberikan napas kehidupan melalui mulutnya. Akhirnya Yan Li pun selamat, tapi si Yin justru tewas di pelukannya. Dengan air mata yang tak terbendung, Yan Li hanya bisa menangis tak berdaya di tengah lautan. Setelah berhari-hari mengapung, Yan Li dan Afu akhirnya diselamatkan oleh warga setempat. Meski selamat, jiwa Yan Li hancur. 50 tahun kemudian, Yan Li menua dalam depresi dan hidup menyendiri menghabiskan waktu hanya dengan memandang laut. Ia tak pernah bisa melupakan si Yin. Afu setia menua menemaninya. Ia merasa berhutang nyawa dan ingin menemani sahabat sejatinya hingga akhir hayat. Suatu hari mereka pergi memancing bersama seperti biasa dengan membawa coran reel pancing dari merek Shimano seri Stella. Di saat itulah, samar-samar terdengar suara nyanyian si Yin yang lembut dari kejauhan. Tapi saat Afu menoleh ke belakang, Yan Li sudah tak ada di perahu. Afu pun menangis. Ia tahu Yan Li akhirnya pergi menyusul cinta sejatinya. Film pun bubar. Oke guys, itulah alur cerita film The Legend of the Mermaid. Semoga kalian terhibur dengan alur yang saya bawakan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaiannya ataupun penyebutan nama. Sekian dari Yende, sampai jumpa di video berikutnya.